570. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Kita coba sekali lagi bait pertama. Terbitlah kini kasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di GKI Klaten pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei 2023. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Pelayan ibadah. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri, dan ibadah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan BPMJ akan diadakan pada hari Senin 8 Mei 2023 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Persidangan Majelis Jemaat Pleno diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Mohon dukungan doa. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan Sakramen Baptis Anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak atau anak-anaknya dipersilahkan mengisi formulir yang telah disediakan di meja presensi jemaat. Formulir yang telah diisi dapat diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori pada hari Minggu atau di jam ibadah, atau dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan melimpah atas kita, sehingga kita masih bisa berdiri sampai hari ini.
sehingga sudah selayaknya kita datang bersyukur kepadanya. Tuhan, bukalah gapura indah-Mu, sehingga aku boleh masuk ke dalam rumah-Mu. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah kelima ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan sertamu juga. John Fitzgerald Kennedy atau yang sering kita kenal dengan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat pernah berkata, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara." Ini benar ketika kita memberikan pelayanan bagi negara di mana kita tinggal dan bekerja. Tetapi di Minggu Paskah kelima ini Tuhan berkata, "Jangan perlihatkan apa yang sudah kau lakukan untuk melayaniku, namun rasakanlah apa yang sudah kulakukan untuk pelayananmu." Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk semakin mengenal dan memiliki relasi yang utuh dengan Bapa di surga. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang.
pun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata. Kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai komunitas umat percaya untuk mengungkapkan apa yang menjadi penyesalan kita di hadapan Allah karena dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari kita mohon pengampunannya. Dalam perkenanan Engkau sajalah kami boleh datang kepadamu ya Allah, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi orang-orang yang Tuhan panggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah kami kecap, yang sudah kami rasakan, yang sudah kami terima. Namun harus dengan jujur kami menyampaikan kepadamu ya Tuhan, bahwa seringkali panggilan untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan, kami tolak, kami abaikan. Kami merasa itu bukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab mereka yang secara khusus dipanggil untuk melayani Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami jikalau kami masih berpikir seperti itu. Kasihani kami juga ya Allah, karena kami menyadari di dalam hidup kami belum mampu sepenuhnya menjadi umat kepunyaan Tuhan. Seharusnya kami mau selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, berjalan di belakang Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, kami lebih senang mendengarkan suara-suara yang lain, yang menyenangkan hati kami, yang memuaskan hasrat kami. Kami lebih senang mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti jalan kebenaran-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami. Dan saat ini ketika kami datang kepadamu, ya Roh Kudus kami memohon, sucikanlah hati dan pikiran kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kuduskanlah agar kami layak untuk datang berbakti kepadamu. Murnikanlah hati dan pikiran kami dari segala motivasi yang keliru dalam berbakti kepadamu saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku.
Dengan sukacita kita sambut anugerah Tuhan yang dibacakan melalui 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Kita akan menyambut sabda Tuhan, mari kita kembali tunduk di dalam doa. Ya Kristus, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini menolong kami untuk semakin menghayati siapakah kami ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti, memahami firman yang diberitakan. Dan kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu ini di dalam hidup kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini diambilkan dari salah satu bacaan leksionari, yaitu surat kepada jemaat mula-mula dari Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Satu Petrus 2 dimulai ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Paskah yang kelima ini, tema kita adalah hidup sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita membaca hidup sebagai anak Tuhan, maka itu tidak jauh-jauh dari identitas diri. Ya. Nah, Stella Tomei mengatakan identitas itu adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga. Ya. Misalnya saya ini anaknya siapa, begitu. Juga gender, laki-laki atau perempuan, ya. Banyak orang seringkali kalau belum pernah mendengar atau melihat orang yang bernama Pelangi, asumsinya selalu cowok, ya. Jadi kalau ada pertemuan di mana sinode Pelangi sekamarnya dengan orang yang lain gitu ya, yang berbeda jenis gitu. Loh, saya ini perempuan bukan laki-laki gitu. Oh, maaf Bu, begitu ya, seperti itu. Atau budaya. Karena identitas diri bisa juga dilihat dari bagaimana dia berbicara. Logatnya itu kelihatan. Orang yang bertemu dengan saya pasti akan, Ibu dari luar pulau ya? Nah, seperti itu. Karena bicaranya, logatnya seperti orang yang berbicara, orang dari luar pulau. Atau lihat wajahnya, Ibu dari Sumatera ya? Dari mana Sumatera? Enggak. Ayah saya orang Sunda. Masa begitu ya? Enggak percaya. Loh iya, ayah saya orang Sunda, tetapi lahir, besar, dan meninggal juga di Jakarta begitu. Jadi lebih kelihatan mungkin logat Betawinya dan seterusnya, etnis. Lalu bagaimana dia bersosialisasi? Jadi identitas menurut Stella Tomei adalah merupakan refleksi diri tentang keluarga kita, tentang ciri-ciri fisik kita, bisa juga budaya atau etnis dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita berbicara sebagai hidup sebagai anak Tuhan, lalu apa ciri-cirinya? Apa identitasnya? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghidupinya? Itu yang akan coba kita lihat selama beberapa menit ke depan berdasarkan bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Petrus ditujukan kepada jemaat mula-mula di daerah Asia Kecil, Kapadokia dan sekitarnya. Nah, tujuan surat ini ditulis adalah untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk menguatkan jemaat mula-mula ini yang memang pada waktu itu mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena identitas kekristenan yang mereka bawa. Bagaimana mereka hidup
di bawah bayang-bayang ketakutan, bagaimana mereka menjalani keseharian dengan bayang-bayang budaya keagamaan setempat atau sekitar yang begitu kuat. Dan itu mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan iman mereka. Bagaimana gerak-gerik mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai komunitas orang percaya itu selalu diperhatikan sedemikian rupa. Apa yang mereka lakukan, di mana mereka berkumpul, gitu ya. Itu selalu menjadi catatan-catatan khusus. Karenanya gereja mula-mula punya simbol-simbol tertentu di mana jemaat atau orang-orang Kristen pada waktu itu bisa bertemu dengan aman, gitu ya. Mereka tahu kode-kodenya, mereka tahu bahasa-bahasa simbolnya. Kalau ada yang nggak tahu berarti itu bukan dari kalangan mereka. Dan itu tidak mudah buat mereka menjalani kehidupan sebagai orang Kristen pada waktu itu. Salah sedikit tangkap, mengucapkan kata-kata yang sifatnya keras atau kritik yang begitu keras terhadap penguasa pada waktu itu, tangkap. Kalau pemimpinnya bijak mungkin diadili dengan bijak. Tetapi kalau pemimpinnya model-model Nero pada waktu itu, ya udah langsung masuk adu dengan binatang buas. Atau saling berperang satu dengan yang lainnya. Itu situasi-situasi yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Supaya mereka tidak kehilangan identitas diri mereka. Supaya iman percaya mereka kepada Kristus tetap tulus dan murni, maka penulis surat ini menyampaikan pesannya. Bahwa apapun situasi yang kamu alami, jangan sampai hidupmu ya, justru menjadi batu sandungan. Tetaplah hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Itu penekanannya. Maka hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai umat pilihan Allah, satu, dia selalu ingat akan status dirinya. Ingat akan identitas dirinya sebagai umat yang sudah ditebus, sebagai umat yang sudah dipilih, yang dikuduskan dan dikhususkan oleh Allah dan bagi Allah sendiri. Yang telah menerima perkenanan Allah sendiri. Ini poin yang pertama. Hidup sebagai anak Tuhan, ingat identitas dirimu. Kalau, ya karena anak saya yang besar itu sudah remaja, dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-temannya. Pesan saya selalu, hati-hati ya Kak, pandai membawa diri. Ya. Bukan sekali lagi karena dia anaknya pendeta, mungkin karena dia anaknya pendeta juga pesannya seperti itu begitu ya. Tapi saya rasa pesan hati-hati, pandai-pandailah membawa diri, itu bukan hanya pesan yang disampaikan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia rohani seperti saya, katakanlah begitu. Tapi saya yakin bapak ibu yang menjadi orang tua yang dituakan di tengah-tengah keluarga, pesannya kepada anak-anak kita pasti begitu kan? Gak ada orang tua yang wes sak karepmu gitu ya. Mau jungkir balik, mau petakilan, terserah, tidak ada. Kita selalu membawa pesan, memberi pesan, hati-hati, pandai-pandailah membawa diri. Karena kalau kamu melakukan sesuatu yang keliru, gitu ya, yang kena getahnya, itu bukan hanya kamu, tapi juga orang-orang di sekitarmu, sekolahmu, teman-temanmu, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berelasi, dan seterusnya. Demikian juga dengan kita. Maka hidup sebagai anak Tuhan harus selalu ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diperkenankan oleh Allah, menerima perkenanan Allah, yang sudah dipilih oleh Allah secara khusus. Itu sebuah hak istimewa yang tidak boleh kita abaikan. Itu melekat kepada kita.
Seperti firman Tuhan yang mengatakan, aku akan menjadi bapaknya dan mereka akan menjadi anak-anakku. Mereka akan menjadi umatku. Ya, Allah sendiri yang memilih kita. Maka ini yang pertama, identitas yang istimewa ini tidak boleh kita abaikan. Identitas yang luar biasa ini tidak boleh kita anggap remeh. Karenanya kita perlu waspada, karenanya kita perlu hati-hati. Karena identitas sebagai anak-anak Allah itu bukan hasil jerih lelah kita, melainkan pengorbanan Kristus. Hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai komunitas orang percaya, ingat statusnya begitu istimewa. Yang kedua, hidup sebagai anak Tuhan atau hidup sebagai komunitas umat percaya, gereja, selalu menjaga kemurnian imannya. Ya. Ayat yang kedua, sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani. Ada anak bayi yang begitu lahir ceprot langsung dikasih makanan yang keras? Enggak ada. Pasti selalu ya dokter akan selalu, dokter, bidan, perawat usahakan untuk bisa memberi ASI. Karena kandungan ASI itu banyak begitu ya. Lengkap, cukup untuk bayi yang baru lahir seperti itu. Nah, semakin dia besar, dia akan semakin mencoba memamah, mengunyah makanan yang lebih lagi. Setelah 6 bulan kan ada makanan pendamping ASI begitu ya. Entah buah, entah pura begitu, bubur yang lembut dan lain sebagainya seperti itu. Nah, identitas sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan, dia menjaga kemurnian imannya. Tidak mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya atau budaya-budaya yang sekitarnya. Bapak Ibu hidup pada zaman gereja mula-mula tidak mudah. Mereka dipengaruhi oleh budaya-budaya atau agama-agama yang begitu luar biasa, yang menyembah banyak ilah, yang menyembah banyak dewa begitu ya. Dan itu mempengaruhi. Kok cara mereka beribadah seperti ini gitu ya. Kok mereka punya Tuhan yang begitu banyak dan sebagainya, sementara kita tunggal, tetapi kemudian ada 3 sebutan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang benar yang mana, 3 atau 1 atau 3, dan itu yang masih menjadi pergumulan kita kan sampai hari ini. Kalau ditanya kita agak susah menjelaskan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kita melihat aliran-aliran yang begitu banyak dan itu mempengaruhi kehidupan jemaat mula-mula atau kemana surat ini ditujukan. Ya, dewa-dewa Romawi, dewa-dewa Yunani, belum lagi agama-agama yang lain atau keyakinan-keyakinan yang hampir sama mungkin dengan di Indonesia ya. Indonesia kan ada 5 agama resmi begitu ya. Tapi sebelum tahun 1980 ada begitu banyak aliran kepercayaan. Ada Kaharingan, gitu ya. Lalu kemudian di daerah Jawa Barat juga ada, di Jawa juga ada, di Indonesia Timur banyak lagi begitu. Dan pada akhirnya terjadi sinkretisme, percampuran begitu ya. Apa yang baik dari agama yang lama dihidupi, dipraktekkan juga di dalam agama yang baru, entahkah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya pokoknya dijalani begitu. Praktek-praktek pemujaan terhadap agama-agama leluhur masih ada. Dan tidak sedikit orang Kristen yang juga masih melakukan itu. Yang mengandalkan atau mempercayakan hidupnya pada kuasa-kuasa yang lainnya ada. Padahal orang Indonesia pinter-pinter loh. Coba, ini sederhana aja itu ya. Kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak
waspada, kita jatuh pada sinkretisme itu. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya pada Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tapi kalau sudah sore, maghrib, kita dalam perjalanan, lalu menuju rumah kita itu ada pekuburan. Kira-kira biasanya apa yang kita ucapkan? Misi mbah, mbah sopo. Lah kalau kita bilang permisi mbah, lewat gitu ya. Kita sing jundel kan. Lewat pohon besar begitu. Saya ingat betul ketika saya masih SD, mau sekolah itu ada pohon kelapa melengkung, bukan melengkung ke atas tapi melengkungnya ke bawah begitu ya. Hati-hati kalau lewat situ, harus nunduk. Ya harus nunduk, kalau nggak nunduk kejedot begitu. Tapi mesti, atau tempat-tempat tentu yang ada pohon-pohon besarnya gitu ya. Permisi mbak. Ya. Nah kalau tahu-tahu ada suara, monggo cu, silakan lewat. Oh ya kita saya yakin kita yang lari terbirit-birit. Itu sederhana aja saja, hal yang sederhana. Kita dalam praktek-praktek yang lain mau menikah begitu ya, seperti itu. Atau mau melakukan pekerjaan yang cukup besar di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang kan kita suka seperti itu. Atau percaya pada ramalan-ramalan. Nah, anak saya, ini bukan anak saya yang besar ya, anak saya yang kecil lagi, yang kecil, bukan yang kecil lagi, karena yang nggak ada yang kecil lagi, seperti itu. Yang nomor 2 itu, satu hari ketika saya sedang bekerja, mempersiapkan renungan, tiba-tiba dia tanya, "Mah, pernah baca ramalan bintang?" "Pernah," seperti itu. "Loh, kok mama baca ramalan bintang?" "Loh, mama cuma baca loh, Dek. Mama enggak percaya dengan cuma sekedar iseng pengen tahu aja." Oh gitu. Boleh enggak sih kita percaya dengan ramalan itu? Enggak boleh, saya langsung bilang. Enggak boleh. Untuk pertumbuhan imannya itu ya. Dalam keyakinan iman kita, enggak boleh. Hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan-ramalan itu. Ya. Kadang-kadang kalau ramalan itu bagus, oh iya benar gitu ya, mungkin kita akan amin, kita amini. Tapi kalau enggak, siapa yang kemudian yang kita salahkan? Ujung-ujungnya Tuhan yang kadang-kadang kita salahkan, seperti itu. Baca boleh tapi jangan percaya, seperti itu. Lah piye carane mah? Ya, itu ya. Nah, itu ada triknya lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya enggak tahu putra-putri Bapak Ibu pernah bertanya seperti itu enggak? Kenapa pohon besar itu dadak diselimuti, kenapa ada kembang, kenapa ada bunga dan lain sebagainya seperti itu. Kalau anak-anak yang kritis pasti akan bertanya seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, entah disadari atau tidak seringkali kita juga seperti itu. Ya, akhirnya hidup pertumbuhan iman kita menjadi tidak murni lagi, ya. Ada sinkretisme, ada percampuran-percampuran yang sedemikian rupa. Yang kalau kita tidak sadari benar-benar kita sudah menduakan Tuhan. Maka dalam suratnya penulis surat Petrus ini menegaskan, jagalah kemurnian imanmu. Hidup sebagai anak Tuhan ialah menjaga kemurnian imannya dengan apa? Dengan seperti kalau penulis membandingkan dengan seorang bayi yang baru lahir minum air susu dari sumbernya, air susu ibunya. Lah kita sumbernya apa? Firman Allah. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana melalui firman Allah, dan firman Allah itu hidup serta kekal. Sekarang mana yang mau kita ikuti? Yang semakin memurnikan iman kita, yang semakin menolong pertumbuhan iman kita, atau yang lainnya? Firman Tuhan, Alkitab, itu menjadi penolong, menjadi sarana yang Allah sediakan bagi kita, di mana Allah sendiri yang berbicara di sana supaya
hidup kita semakin serupa dengan Dia. Kita sudah tahu jalan ke sana. Karena kita sudah menerima Kristus dan meyakini karya keselamatannya. Akulah jalan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah sangat jelas. Jalannya sudah sangat jelas dan pasti. Yesus. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemurnian. Caranya ya firman Tuhan, persekutuan, bersekutu di dalam Dia secara pribadi maupun bersama-sama dengan umat Allah. Yang kedua, ketika kita diajak untuk menjaga kemurnian iman kita, itu berarti juga menjaga relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Relasi kita dengan Tuhan benar, relasi dengan sesama pasti benar. Thomas Paine, salah seorang tokoh revolusi berkebangsaan Inggris yang pindah ke Amerika, pernah mengatakan demikian. Allah tidak menciptakan sebagian orang dengan pelana dan sebagian orang lain dengan cemeti. Allah tidak menciptakan sebagian orang untuk ditunggangi dan orang lain menunggangi. Artinya dengan kalimat itu, dengan analogi yang seperti itu, Thomas Paine mau mengatakan bahwa setiap orang di hadapan Tuhan itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang pertama, hidup sebagai anak Tuhan selalu ingat status kita yang istimewa, yang sudah diberikan, dianugerahkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, menjaga kemurnian iman kita dengan apa? Dengan firman Allah. Lalu yang kedua ini juga menjaga relasi kita. Apa sih motivasi kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau saya bertanya, apa yang mendorong Bapak Ibu berbakti ke dalam ibadah hari ini? Mungkin kita akan menjawab, oh ini karena tugas saya, tanggung jawab saya sudah diingatkan kemarin. Gitu ya. Lah orang Kristen kalau nggak ke gereja gimana? Seperti itu. Tapi apakah muncul kesadaran, saya datang berbakti kepada Dia karena itulah yang memang seharusnya saya lakukan. Karena Dialah pemilik hidup saya. Karena Dialah yang sudah memelihara saya. Karena saya sudah banyak mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka itu yang sepantasnya dan selayaknya. Ya. Jadi bagaimana kita membangun relasi? Apakah relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu disertai dengan ketulusan dan kemurnian? Tidak ada hal yang lainnya. Yang ketiga, hidup sebagai anak Tuhan itu adalah memberi hidupnya bagi Tuhan. Bahasanya penulis surat itu menjadi batu-batu yang hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Satu kali ada seorang raja mengunjungi Raja Sparta untuk memperlihatkan keindahan dan keagungan kerajaannya. Raja Sparta ini mengajak tamu agungnya itu berkeliling. Dan dia menunjukkan kepada tamu agungnya ini pemandangan yang indah di kerajaannya. Dan secara khusus Raja Sparta membanggakan tembok-tembok kota Sparta yang menurut sang raja sendiri itu tidak dapat ditembus oleh orang lain atau oleh bangsa lain. Nah, sang tamu agung ini merasa heran dan tidak terkesan sama sekali. Ya dia melihat, dia mengamati, tetapi kok tembok-temboknya nggak kelihatan gitu ya. Dia mencoba mencari celah, mana sih tembok-tembok yang dimaksudkan oleh Raja Sparta ini. Karena memang sang tamu agung ini tidak melihat satu tembok pun berdiri di Sparta. Lalu sang tamu agung ini bertanya kepada Raja Sparta, maaf yang mulia, Anda telah berbicara tentang tembok-tembok kota yang tidak dapat ditembusi oleh apapun. Lalu di mana tembok-tembok itu? Saya tidak melihatnya.
Lalu Raja Sparta menunjukkan rakyatnya. Dia menunjuk kepada pengawal-pengawal pribadinya. Dia menunjuk kepada orang-orang yang sedang bekerja baik di pasar maupun di kota dan lain sebagainya. Dia menunjuk kepada mereka yang tidak berseragam tetapi benar-benar menjadi mata bagi kerajaan Sparta. Itulah tembok-tembok kerajaan Sparta. Ya. Dia merujuk kepada orangnya, kepada rakyatnya, bukan kepada tembok-tembok. Ya. Tamu agungnya ini melihat dengan mata jasmaninya, tetapi Raja Sparta mengatakan bukan itu. Tembok-tembok kerajaan Sparta ada di dalam diri orang-orang yang Anda lihat itu. Bukankah gereja juga seperti itu? Gereja bukan semata-mata berbicara tentang gedung, hal-hal yang kelihatan secara fisik, tetapi gereja adalah batu-batu hidup, dan batu-batu hidup itu adalah saudara dan saya. Sebagai batu-batu hidup, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan ladang itu tersedia di dalamnya. Ya, berulang kali saya mengatakan ada banyak bidang-bidang pelayanan yang bisa kita masuki sebagai jalan, sebagai cara bagi kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Baik dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, tetapi bisa juga dengan harta benda kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ladang pelayanan terbuka untuk kita mempersembahkan hidup kita. Mari kita sambut, mari kita masuki ladang pelayanan itu, mari kita persembahkan hidup kita melalui dan di dalam ladang-ladang pelayanan itu. Memberikan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang percaya diberi kesempatan yang sama. Kesempatan untuk datang kepada Tuhan dia secara langsung. Oleh karena Kristus diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hidup di dalam kekudusan, dalam kemurnian, dipanggil untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah melalui apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan 3 identitas atau poin-poin ini maka orang akan melihat benar dia adalah anak Tuhan. Mari kita hidupi diri kita sebagai anak-anak Tuhan dengan identitas yang jelas, yang menjaga identitas dirinya dengan baik, yang selalu menjaga kemurnian imannya, yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari Dan sana dari ia sana akan ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita berdoa. Firman-Mu telah selesai diberitakan ya Tuhan, tetapi kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar menghayati di dalam pekan kerja yang baru ini, bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjaga identitas diri kami yang begitu istimewa itu dengan sebaik-baiknya, agar orang lain boleh merasakan dan mengenal Kristus melalui kehidupan kami, bukan semakin menjauh dan enggan untuk mengenal Sang Juru Selamat. Jadikan hidup kami berkat, bukan batu sandungan. Mampukan kami menjaga ketaatan dan kesetiaan kami sebagai bentuk kemurnian iman kami. Tumbuhkan terus di dalam diri kami kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Mampukan kami juga pada akhirnya untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana Kristus telah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Allah Bapa dan bagi penebusan serta keselamatan jiwa kami. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mendengar dan di dalam kemurahan Tuhan Engkau menjawab doa-doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berada di dalam berbagai-bagai kesulitan, kesusahan yang dialami saat ini. Kesulitan atau kesusahan karena kondisi tubuh mereka, kesakitan yang mereka alami dan mereka rasakan, gerak fisik yang begitu terbatas karena sakit yang mereka alami. Juga mereka yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan kembali situasi keuangan dan ekonomi keluarga melalui usaha, melalui pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka juga yang sedang berupaya mencari pekerjaan untuk dapat mengembangkan eksistensi diri mereka dan mengecap kebaikan Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan pada saatnya nanti. Mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Apapun bentuk pergumulan yang mereka hadapi, ya Allah kami memohon kiranya terang surgawi menerangi jalan-jalan mereka, menerangi batin mereka, agar di dalam kesulitan, di dalam kegelapan yang mereka alami saat ini, mereka tidak kehilangan arah karena terang Kristus tetap berjalan bersama-sama dengan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka, mampukan mereka untuk dapat berdamai dengan situasi-situasi yang mereka alami sekarang ini dan meyakini pada saatnya dalam perkenanan dan waktu Tuhan mereka akan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami di tengah-tengah bangsa yang besar ini, di tengah-tengah bangsa yang terus dan masih berjuang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Besertalah Engkau ya Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Hikmat Tuhan menyertai setiap kebijakan yang mereka ambil untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Dan sebagai warga negara, mampukanlah kami juga untuk menjaga kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk mengembangkan sikap menghargai, menghormati,
perbedaan-perbedaan yang ada, belajar dari kepelbagaian itu untuk hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Kami sungguh bersyukur atas alam yang Engkau berikan bagi bangsa kami Indonesia, dan biarlah kekayaan alam itu boleh dikelola dengan sebaik-baiknya, agar kelak generasi-generasi penerus bangsa ini juga boleh mengecap kebaikan Tuhan melalui kekayaan alam yang begitu berlimpah ruah di negeri ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami menjelang tahun politik 2024 yang mulai kami rasakan suasananya pada saat ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau juga yang menyertai calon-calon pemimpin yang sudah diumumkan oleh partai-partai politik yang ada di negeri ini. Biarlah mereka boleh bersaing dengan sehat, mereka boleh mengutarakan apa yang menjadi visi dan misi mereka atas bangsa ini, dan pada waktunya ketika mereka pun boleh terpilih menjadi pemimpin, mereka boleh mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bersama dengan seluruh komponen bangsa ini. Tak lupa kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan, pakailah gereja-gerejamu sebagai batu-batu hidup dengan Kristus sebagai dasarnya. Dan di sepanjang gerejamu berkarya, biarlah Kristus yang selalu menjadi arah dan pondasi bagi kami untuk menjalankan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Perlengkapilah pelayan-pelayan jemaatmu dan juga jemaatmu, agar bersama-sama kami boleh sehati setujuan untuk membangun tubuh Kristus, sehingga gerejamu boleh menjadi gereja yang hidup, berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami pinta. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Mazmur 50 ayat 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita,
marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari KJ 450, hidup kita yang benar. Kita menyanyikan bait keempat dengan bangkit berdiri. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari kita hantar persembahan kita ini di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan ibadah saat ini, Engkau memperkenan kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Sebab besar pun persembahan yang kami kumpulkan semuanya berasal dari berkat Tuhan sendiri. Untuk itu Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Berkati juga jemaat yang telah menyampaikan persembahan ini, sehingga persembahan ini juga menjadi persembahan yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga mohon Tuhan berkati majelis yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini,
di sekitar gereja ini, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, ada salah dan dosa kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita hidupi ibadah kita hari ini di dalam keseharian kita, dalam karya dan pelayanan kita, dan biarlah di dalamnya kita melakukan itu dengan hati yang tulus, penuh syukur, juga kesediaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah ibadah yang sejati.
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sehingga engkau semakin mengenalnya dan memiliki relasi yang utuh dengannya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya dan melayaninya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.